Hey Hopop gengs, yang lagi punya hutang siapa nih? Udah bayar belum? Ini mau lebaran loh. Kalau ada uang sih bayar aja, tapi kalau nggak ada ya di-hack aja. Kayak alur cerita dari serial yang bakal aku bagiin kali ini. Diperankan oleh Rami Malek dan diproduksi oleh Anonymous Content. Seri yang telah selesai hingga musim keempat ini diarahkan oleh Sam Esmail. Ya biar gak kelamaan langsung cus aja, gak usah sediain cemilan karena ini lagi puasa. Dan Mr. Robot dimulai. Saat cerita dimulai, Elliot menyapa teman hayalannya, para penonton, dan menjelaskan bahwa dirinya akan mengungkapkan rahasia. Mungkin hal itu yang membuatnya diikuti oleh beberapa orang pria berpakaian hitam. Atau mungkin karena kejadian di malam sebelumnya. Saat itu, Elliot melaporkan pemilik kedai kopi bernama Ron karena menjalankan situs pornografi anak dan menggunakan browser Tor untuk membuat server tetap anonim. Hal tersebut bikin Ron harus berurusan sama polisi, tapi itu rasanya terlalu remeh buat jadi alasan. Hal paling mungkin yang membuatnya diawasi adalah pekerjaannya sebagai konsultan keamanan cyber di perusahaan Allsafe. Itu adalah perusahaan yang dikelola seorang pria bernama Gideon Goddard. Dan juga tempat kerja cinta masa kecilnya Angela Moss yang di awal film marah pada Elliot karena gak hadir di pesta ulang tahunnya. Sebenarnya Elliotnya sih datang, tapi hanya sampai depan pintu. Dia tak sanggup jujur karena Angela terlanjur marah. Untungnya pacar Angela si Ollie muncul dan ngasih Elliot kesempatan untuk kabur dari percakapan. Oh iya, si Ollie ini adalah orang so asik yang selalu berusaha deket sama Elliot. Tapi karena Elliot tahu semua hal tentang Ollie dari peretasan, termasuk soal perselingkuhannya dengan Stella B. Jadinya dia malas ngeladenin Ollie. Meskipun begitu, Elliot berpikir kalau Ollie nggak pantas dibenci. Karena ya terlalu goblok untuk jadi penjahat. Menurut Elliot, jika ada orang yang benar-benar jahat di dunia ini, mereka adalah E-Corp atau Evil Corp. Kemungkinan besar orang-orang inilah yang ngawasin Elliot. Soal alasannya bakal kita bahas nanti ya. Sekarang kita fokus dulu nih bahas karakter utama. Jadi, Elliot yang diperankan sama Rami Malek ini pada dasarnya adalah karakter yang depresif. Jenis depresi yang sampai ketergantungan obat untuk nenangin diri. Wah. Nah, karena itu, Doski harus rajin konsul sama psikiater yang bernama Krista. Psikiater ini ya sebenarnya lagi banyak masalah juga. Soalnya doi udah cerai dan sekarang kencan sama pria misterius bernama Michael Hansen. Elliot tahu soal ini. Iya, namanya juga hacker ya kan? Oke, mari kita lanjut ke cerita. Suatu hari, orang-orang dari perusahaan E-Corp yang memang klien Allsafe berkunjung ke kantornya Elliot. Mereka yang datang diantaranya ada CTO atau Chief Technology Officers bernama Terry Colby dan eksekutif muda bernama Tyrell Wellick. Itu adalah interaksi pertama Elliot dengan dua orang yang punya tugas penting dalam cerita. Tapi akan kita ungkap nanti juga ya menjelang akhir episode pertama. Jadi kita lanjut dulu untuk sekarang. Pada malam setelah pertemuan dengan E-Corp itu, Elliot pulang ke apartemen dan menemukan stok obatnya hampir habis. Karena itu, dia minta tetangganya Sheila datang untuk bawa obat. Lalu entah bagaimana mereka akhirnya make bareng kemudian lanjut mantep-mantep. Walah, habis itu mungkin karena lagi gabut si Elliot ini keluar rumah buat ngawasin psikiaternya yang lagi jalan sama cowoknya si Michael Hansen. Nah, si Elliot ini berhasil dapat kontaknya Michael setelah lakuin social hack. Dengan bilang kalau kuncinya kelupaan di taksi Michael. Terus, Doski pinjam handphone Michael buat nelpon dirinya sendiri dengan alasan mau nelpon emaknya. Setelah dapat nomornya si Michael, Angela tiba-tiba nelpon dan minta ke kantornya karena E-Corp lagi kena serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Cuman masalahnya bukan DDoS ini, tapi rootkit yang harus dibersihin lewat server. Jadi, Elliot langsung terbang ke lokasi server bareng Gideon buat bersihin sumber serangan itu. Nah, di sanalah Elliot nemuin pesan dalam bentuk file dari para penyerang. Dan karena isi pesan itu, Elliot sengaja ninggalin malware di server kantornya sendiri.
Setelah menyelesaikan urusan di lokasi server, Elliot dan Gideon akhirnya pulang. Gideon tampaknya stres karena serangan itu. Dia pun lalu curhat sama Elliot soal dirinya yang gay dan Allsafe yang harus gulung tikar kalau E-Corp ninggalin mereka. Mendengar curhatan itu, Elliot kemudian menjanjikan kepada Gideon bahwa dia akan menemukan para peretas yang menyerang mereka. Nah, setelah mendarat, Elliot naik kereta bawah tanah menuju apartemen. Namun di stasiun, Elliot mengobrol dengan pria berjaket jeans yang pernah dia abaikan selama 2 kali. Pertemuan pertamanya itu adalah di kereta bawah tanah yang sama. Dan yang kedua adalah saat dirinya mengintai Krista. Barulah di pertemuan ketiga, sang pria misterius yang ternyata dipanggil Mr. Robot itu berhasil menarik perhatian Elliot lewat topik pembahasan soal F Society. Pembahasan itu bikin Elliot penasaran hingga mengikuti ke Coney Island, di mana disitulah Elliot akhirnya bertemu dengan para personil F Society. Elliot pun kemudian pulang dan mendapati Angela sedang menunggu di depan pintu apartemennya. Doi ngajakin Elliot buat mabok bareng sambil nonton film favoritnya. Cuman pas sampai di kamar apartemennya, ternyata Sheila masih tidur telanjang di ranjang Elliot. Oh my god. Itu bikin situasi jadi canggung dan Angela pun langsung pamit. Nah, karena udah merasa males, Elliot akhirnya bangunin Sheila ini dan nyuruh Doi pulang. Terus langsung ke depan komputer buat nyari informasi soal F Society. Nah, karena hasil pencariannya soal F Society hampir nihil, si Elliot ini pergi lagi ke Pulau Coney buat ngobrol sama Mr. Robot. Lalu dari situ, Elliot akhirnya tahu dengan jelas kalau rencana F Society adalah ngancurin database E-Corp buat ngehapus hutang semua konsumennya. Mr. Robot lalu minta Elliot buat manfaatin IP Terry Colby untuk jadiin doi kambing hitam dalam peretasan. Dan setelah Elliot meneliti dampak penghapusan hutang di rumahnya, dia akhirnya mutusin buat bantu rencana F Society. Keesokan harinya di Allsafe, Elliot mendatangi Angela, Gideon, para eksekutif E-Corp, dan agen FBI buat nyerahin bukti soal pelaku peretasan. Namun, setelah 19 hari berlalu, belum ada kabar dari FBI. Jadi, Elliot pergi lagi ke Coney Island buat ketemu para personil F Society. Tapi nggak ada orang di sana. Kesal dengan hal tersebut, si Elliot akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Michael Hansen. Doski nyamperin Michael dan nunjukin bukti perselingkuhannya dengan 7 perempuan yang berbeda. Elliot minta Michael buat mutusin Krista dengan ancaman bakal nunjukin bukti itu ke polisi dan istrinya. Michael pun setuju, cuman nih karena Elliotnya merasa belum puas, dia juga minta anjingnya Michael buat dibawa pulang. Lah, hasil dari pertemuan itu bisa kita tebak. Dalam sesi konseling, kelihatan banget kalau Krista habis nangis semalaman dan alasannya jelas karena habis diputusin sama Michael. Kasihan ya. Lalu gak lama kemudian kabar baik pun datang. Saat Elliot bertemu dan mengobrol dengan Angela, berita terbaru tentang penangkapan Terry Colby karena keterlibatannya dalam peretasan muncul di TV. Ini bikin Elliot berlari keluar kantor dan bersorak kegirangan. Namun, baru beberapa menit berselang, para pria berpakaian hitam yang mengawasi sejak awal film menculik dan membawanya ke sebuah ruangan. Nah, di sana udah ada Tyrell Wellick yang menunggunya bersama belasan pria sebagai penutup untuk episode ini. Nah, dalam episode 2 kita dapat penjelasan kalau belasan orang di sekitar Tyrell adalah para pengacara E-Corp. Tyrell lalu menjelaskan soal rasa terima kasihnya pada F Society karena membuat dirinya naik pangkat. Namun, untuk menghadapi serangan selanjutnya, dia butuh Elliot untuk jadi kepala keamanan digitalnya. Elliot sampai dijanjikan gaji yang sangat besar untuk pekerjaan itu. Namun, seperti yang kita tahu dari episode 1, jagoan kita ini gak tertarik pada uang. Jadi, Doski nolak dong tawaran Tyrell secara halus. Penolakan itu rupanya gak bikin Tyrell ini tersinggung. Tapi dia bilang ke Elliot soal rencananya buat mutusin kontrak dengan Allsafe. Setelah itu, dibiarkan pulang dan diantar oleh pengawal bernama Mr. Sutherland. Pengawal ini juga memberi nomor Tyrell pada Elliot buat jaga-jaga kalau suatu saat dirinya butuh bantuan. Saat tiba di apartemen, Elliot mendapati Sheila di depan pintu apartemen sedang bersama bandar obatnya yang bernama Fernando.
Setelah bandar itu pergi, Elliot langsung minta morfin ke Sheila kayak biasa. Lalu, bermodalkan morfin dari Sheila, Elliot langsung ke apartemen buat ngehack Tyrell yang menurutnya gampang banget. Tapi ya, itu juga yang bikin Elliot parno kalau si Tyrell jangan-jangan sengaja biarin dirinya dihack. Jadi, Doi buru-buru nih ngancurin semua perangkat digital yang ada di kamarnya demi ngilangin bukti. Buat jaga-jaga kalau ternyata dugaannya bener. Habis itu lanjut deh nge-morfin, mumpung hari libur kan. Nah, keesokan harinya saat masuk kerja, Gideon manggil Elliot ke ruangannya buat ngabarin soal kenaikan gaji. Karena tindakan Elliot yang ngelaporin Colby berhasil nyelamatin Allsafe dari kebangkrutan. Setelah itu, Gideon tiba-tiba nyinggung soal F-Society. Dan antenanya Elliot langsung naik dong, terus pura-pura nanyain soal maksud Gideon. Untuk menjawab pertanyaan Elliot, si Gideon akhirnya nunjukin video komunikasi dari F-Society. Hal tersebut bikin Elliot sempat bingung, karena sebelumnya F-Society sendiri yang minta dirinya buat jebak Colby. Tapi kamu gak usah bingung, karena video ini cuma akal-akalan F-Society doang buat nyembunyiin rencana aslinya mereka. Oke, kita lanjut ke cerita. Setelah seharian di kantor, Elliot ini akhirnya pulang ke apartemen dan mendapati ada cewek lagi make kamar mandinya. Nah, cewek itu adalah Darlene, salah satu anggota dari F-Society. Tamu gak beradab yang selain masuk rumah orang gak bilang-bilang, juga minjem baju Elliot seenak udel terus ngajakin Doi keluar. Si Elliot iyain ajakan itu sih akhirnya. Dan sebelum pergi, Doi nitipin Flipper, anjing yang dia curi dari Michael, ke Sheila. Habis itu dia ngikutin Darlene naik kereta bawah tanah sampai ke Coney Island, markasnya F-Society. Nah, di sana nih udah ada 3 personil lain F-Society yang salah satunya adalah Uhti. Jangan tertipu dengan penampilannya ya, karena Uhti Trenton ini bikin rencana tuntutan pembebasan Colby buat ngalihin perhatiannya E-Court. Setelah perkenalan singkat dengan para personil F-Society, Mr. Robot jelasin ke Elliot soal rencana selanjutnya. Nah, ternyata itu adalah rencana peledakan pabrik gas alam Comet di dekat Steel Mountain. Lokasi penyimpanan data sebagian besar perusahaan besar, termasuk Evil Corp. Mr. Robot juga menyebut soal grup hacker elit Tiongkok, Dark Army, yang bakal bantuin mereka dari jauh. Elliot ragu dengan rencana itu karena melibatkan warga sipil, dan dia pun berdebat dengan Mr. Robot. Dan setelah perdebatan itu, Elliot bergegas pergi meninggalkan Coney Island. Dia langsung ke tempat Sheila buat ngambil anjingnya. Namun di sana ada si bandar bernama Fernando yang tadi muncul di awal film. Elliot juga pernah ngehack orang ini dan ngejelasin ke kita bagaimana busuknya si Fernando. Elliot heran kenapa manusia sebusuk ini belum ketangkep sama polisi. Mau dilaporin juga nggak bisa karena Doi ini yang nyuplai obat ke Sheila. Jadi si Elliot cuman ngediemin pas Fernando bacot soal masa lalu dan kejagoannya sebagai pengedar. Terus pas Fernando pergi, si Elliot cepat-cepat buka pintu kamar mandi tempat Sheila lagi kekurung. Sheila pun sadar tak lama kemudian, terus cerita soal alasan Fernando ada di rumahnya. Dari cerita itu, si Elliot tahu kalau Sheila habis diperkojek alias diperkosa. Elliot lalu minta Sheila buat laporin Fernando ke polisi. Cuman Doi juga gak bisa karena alasan ketergantungan pada bandar seperti Elliot. Keesokan harinya, Elliot mendatangi psikiater Krista untuk konsultasi mengenai pilihannya. Dan hasil dari konsultasi itu akhirnya bikin Elliot mutusin buat ngirim Fernando ke penjara. Fernando berakhir seperti Ron, kaset yang berisi data pribadinya, Elliot dipindahkan ke kaset terus ditaruh di kolong ranjang. Lalu gak lama kemudian tampak telepon dari Angela sedang masuk di HP-nya. Adegan pun kemudian berpindah ke tempat Angela dan pacarnya Oli tampak sedang minta izin buat pergi nongkrong sama teman-temannya. Ngakunya sih gitu ya, cuman aslinya pengen ketemu sama selingkuhannya si Stella B yang sebelumnya habis PAP Tete lewat email. Oli pun pergi ninggalin Angela yang ternyata sedang diawasi diam-diam oleh seorang hacker lewat webcam di laptopnya. Dan hacker itu adalah rapper yang sebelumnya nawarin kaset lagunya ke Angela dan Oli. Nah, ini kasetnya. Ternyata adalah Trojan yang dipakai buat nyusupin laptopnya di Oli atas perintah seorang hacker dari China.
Ini pelajaran ya Pop Gengs, hati-hati terima tawaran sesuatu dari orang asing. Entah itu benda atau link website. Soalnya bisa aja scamming alias modus ngehack kayak gini. Oke, kita lanjut lagi dah. Setelah Elliot ngelaporin Fernando, dia pergi nyamperin Mr. Robot di sebuah taman hiburan. Di momen ini, Elliot nyampein rencananya ngancurin data E-Corp tanpa ledakin apapun. Cuman Mr. Robot ngambek nih karena sebelumnya ditinggalin gitu aja. Jadi Doi minta Elliot cerita dulu soal ayahnya kalau mau diizinin gabung. Elliot menerima permintaan Mr. Robot, kemudian curhat soal almarhum ayahnya, seorang mantan pegawai E-Corp yang dipecat dan meninggal karena kelalaian perusahaan. Oh, pantes ya si Elliot ini benci banget sama ini perusahaan. Nah, pas lagi asik curhat, tiba-tiba Mr. Robot dorong Elliot sampai jatuh dari jembatan. Dan itulah akhir dari episode 2. Wow, gantung banget sih, sumpah gantung banget. Padahal baru 2 episode ya, tapi insight yang nyampe ke aku tuh udah banyak banget. Mulai dari ngerinya internet dan betapa bergunanya skill hacking. Dalam artian kayak Elliot ya, yang digunain buat nolong orang lain. Aku gak bisa ngebayangin sebanyak apa insight yang bakal aku dapetin kalau nonton serial ini sampai habis. Temenin aku nanti ya. Nah, di sini kita bisa nyimpulin kalau tim yang ngegarap series ini ngerti banget soal dunia hacking. Aku nilai ini bukan cuma dari aspek penceritaannya ya, tapi soal akurasi tiap adegan yang sukses mereplikasi proses hacking secara rigid. Mereka ngerti maksud dari tiap istilah teknis dan visualisasi interface-nya itu gak dibuat-buat kayak film hacker kebanyakan. So, ini tontonan rekomendasi banget buat kalian yang suka dunia hacking atau peretasan. Dan tentu aja alur yang jelemit. Jangan lupa bagiin ya biar semua orang tahu soal series keren ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.